أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى كل حرف مجيد وجد باب العابدين ودار الآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عنه وعنكم عن جميع المسلمين والمسلمات ورضي الله عنه وروي أن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد والبرق يوما فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمة من بعيد فأتاها فإذا بها امرأة فهدى عنها فإذا هو بكهف بجبل فأتاه فإذا به أسد فوضع يده عليه وقال إلهي جعلت لكل شيء مأوى فأوحى الله تعالى إليه ما وقع في مستقر رحمتي لو زوجنك يوم القيامة مئة حورا خلقتها بيدي ولا أطمئن في عرشك ولا walau imanna fi arsika arba'ata alafi amin yaumun miha ka imara ka umri dunia wala muranna munadiyan inadi aina zuhad fi dunia zuru arsa zahidi fi dunia Isa bin Maryam qala Isa ibnu Maryam alaihi salam wa idan li sahibi dunia kaifa yamutu wa yatrukuha wa ma biha wa tagurruhu wa ya'manuha wa yasiku biha wa tahzuluhu wa wailun lil muqtaribina
kaifa arathum ma yakrahuna wa farakahum ma yuhibbun wa ja'ahum ma yu'aduna wa wailun liman dunya hamuhu wa fataya amal kaifa yaftadihu gadan zambahu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam sidin dahsyat benar menimpa sidin hujan patir dan kilat pada satu hari. Hujan lebat benar dari Ida, lawan patir-patirnya lawan kilatnya. Nah lalu Nabi Isa ini mencari tempatlah untuk sidin berlindung. Kan sidin ada bisa rumah, nah, jadi cari tempat untuk berlindung. Lalu mata sidin melihat ada kemah dari kejauhan sana. Ada kemah, lalu didatangi sidin. Maka tiba-tiba ternyata dalam kemah itu ada perempuan. Nah, lalu Nabi Isa pun menyingkir dari sana. Ini ada mungkin sidin di kemah dalam kemah lawan binian. Nah lalu tiba-tiba sidin ketemu goa di gunung. Lalu didatangi sidin goa tadi, maka ternyata di dalam goa itu ada singa. Nah lalu Nabi Isa pun meletakkan tangannya pada singa tadi. Nah, lawan singa ada apa aja, lawan binian bukan. Nah lalu Nabi Isa berkata, ujar Nabi Isa, wahai Tuhanku, ternyata engkau jadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu tempat. Ini singa aja ada tempatnya dalam gua ternyata. Nah, ulun ini kan ada bahasanya tempat dan hilang ada bisian tempat. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Ujar Allah Ta'ala, tempatmu itu pada ketetapan rahmatku. Hanya tempat engkau itu adalah rahmatku. Sungguh ujar Allah Ta'ala, nanti aku kawinkan engkau pada hari kiamat dengan 100 bidadari yang kuciptakan langsung dengan tanganku. Maksudnya kuciptakan langsung ujar Allah Ta'ala. Bidadari itu 100. Dan sungguh aku akan memberi makan dalam perkawinan mungkin lawan bidadari ini kawin. Nah itu acaranya aku beri makan 4.000 tahun. Nah, jadi orang 4.000 tahun gitu ya. Nah, diberi makan di dalam acara perkawinan Nabi Isa. Nah satu harinya ini 4.000 tahun, seharinya itu sama kayak umur dunia, lawasnya seharinya. Nah kali 4.000 tahun. Dan sungguh nanti kata Allah, aku perintahkan seorang yang berseru pengumuman karena di hari kiamat, mana orang-orang yang zuhud di dunia. Nah ini datangilah, ini perkawinan orang yang zuhud di dunia, yaitu Isa bin Maryam. Nah, jadi undangannya ini umum semua. Nah, maka ini 4.000 tahun lawasnya. Kita paling 2 hari duduk gawi lawanan. Atau orang Jawa tuh bisa semingguan bisa. Nah berkata Isa bin Maryam, nah celaka jarsin bagi pemilik dunia, bagaimana dia mati kemudian dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Ya, dunia itu telah menipu dia sementara ia aman terhadap dunia. Ia berpegang dengan dunia tapi dunia justru menghinakan dia. Maka celakalah jaridin bagi orang-orang muqtaribin. Muqtarin ini orang-orang yang tertipu dengan dunia, muqtarin. Bagaimana dunia memperlihatkan kepada mereka hal-hal yang mereka benci dan dunia berpisah dengan mereka,
memisahkan dari mereka apa yang mereka cintai. Datang kepada mereka itu hal-hal yang memang sudah dijanjikan bagi mereka, maka celakalah bagi orang yang dunia itu menjadi pemikirannya. Jadi kita berpikir dunianya, keinginannya, nah sementara kejahatan itu yang menjadi amalnya. Bagaimana nanti dia akan malu esok di hari kiamat dengan dosa-dosanya. Wa qila Allah ta'ala ila Musa alaihi salam ya Musa malaka walidari zalimin anha laysat laka bidarin ukhrij minha hammaka wa farikha bi aqlika fa bi satid daruhiya illa li'amilin ya'malu biha fa ni'matid daru ya Musa anni mursidun lizzalimi hatta akhudha minhu lil madlum. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ujar Allah, wahai Musa, apa urusannya engkau dengan negerinya orang-orang zalim ini dunia? Sesungguhnya dunia ini bukanlah negeri bagimu. Maka keluarkanlah dari dunia itu keinginanmu. Jadi keinginan-keinginan itu jangan sampai menginginkan hal-hal yang berbau dunia. Dan pisahilah dunia itu dengan akalmu. Maka sejahat-jahat tempat negeri adalah dunia, kecuali kalau dunia itu bagi orang yang beramal saleh di dalamnya, maka dunia itu adalah sebaik-baik negeri, wahai Musa. Nah, wahai Musa, sesungguhnya aku menunggu-nunggu memantau orang yang zalim itu, sehingga ketika waktunya tiba aku akan menghukum orang yang zalim itu untuk membalaskan bagi orang yang terzalimi. Nah, jadi orang yang berbuat zalim di dunia ini jangan bangga-bangga dulu lah. Kalau misalnya ada apa aja ya. Nah, ini sebenarnya Allah Ta'ala menunggu waktu aja. Itu sudah dipantau Allah Ta'ala. Ya kayak ibarat polisi ini ada kartu anunya sudah ini. Nah, kenapa? Karena orang zalim itu di dunia ini pasti dihukum Allah Ta'ala. Ini ada dua ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah perbuatan dosa yang pasti Allah Ta'ala menghukum pelaku dosa itu di dunia sebelum di akhirat. Nah, yang pertama durhaka kepada orang tua, itu di dunia aja sudah pasti kena sebelum di akhirat. Nah, yang kedua perbuatan zalim terhadap orang. Orang zalim ini pasti di dunia dihukum Allah Ta'ala sebelum di akhirat. Nah, cuma ada yang langsung, ada yang dibiarkan dahulu lah sampai waktunya kena tanah juga. Wa ruwiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Abu Ubaidah ibn Jarrah faja'ahu bimalin minal bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawaqau salatal fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu summa qala adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah kadima bi syai'in qalu ajal ya Rasulullah qala fabshiru wa amilu ma yasurrukum wa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinnani akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha kama tunafisuha patatana pasuha kama tanah pasuha
fahalakakum kama ahlakathum. Diriwayatkan bahwa sanya Rasulullah SAW itu mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Mengutus ini untuk mengumpulkan zakat. Adalah hanya dan diutus ke Yaman ya, kalau Abu Ubaidah ini diutus ke Bahrain. Bahrain ya. Nah, sekarang Bahrain ini termasuk negara kaya. Lalu sudah beberapa waktu diutuslah, maka Abu Ubaidah ini datang kembali membawa harta dari Bahrain. Lalu orang-orang Ansar ketika itu mendengar berita lah kedatangan Abu Ubaidah. Lalu mereka pun menyelesaikan salat subuh bersama Rasulullah SAW. Manakala Rasulullah SAW sudah sembahyang insarafa. Lalu Nabi bulik adalah ke rumah. Lalu orang-orang Ansar ini pun ya kan menunggu Abu Ubaidah. Wah, di parak masjid buka masjid itu ditungguinya. Abu Ubaidah nang habarnya datang lah, banyak membawa harta. Lalu takurihinglah Rasulullah SAW ketika melihat kelakuan mereka itu. Nah kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, aku kira bagian ikam ini pasti mendengar bahwa Abu Ubaidah ini datang membawa harta kan, mengumpulkan zakat. Lalu mereka mengaku, orang Ansar ini, wahai Rasulullah, kami ini memang mendengar kabar Abu Ubaidah ini datang, lalu kami tunggui. Ini dapat juga ampaunya, ya kan? Nah, lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, bergembiralah kalian, silahkan bergembira. Dan silahkan kalian mengharap-harap apa yang menyenangkan bagi kalian. Nah, tetapi demi Allah, ujar Nabi, tiadalah kefakiran yang kukhawatirkan atas kalian. Jadi amun bagian ini menjadi orang fakir, aku kada khawatir, ujar Nabi. Nah tetapi aku ini khawatir, takut atas kalian bahwa justru dunia itu diluaskan atas kalian. Bagian ikam ini sugihan semua, ujar Nabi, nah ini khawatirkan. Sebagaimana dunia itu telah diluaskan atas orang umat-umat sebelum kalian. Lalu kalau kalian ini diluaskan dunianya, kalian akan bersaing dalam urusan dunia. Dunia ini kita mau memuaskan itu lah. Makin dapat, makin bersaing. Ya, berumah nih tahun ini misalnya 20 burungan ya, tapi baik. Manehnya, nah tahun dulu bisa 50 tuh burungannya. Nah, jadi kalian akhirnya bersaing dunia. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu bersaing, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Nah, maka akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian, sebagaimana umat-umat terdahulu pun mereka binasa gara-gara dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Dan memang nanti salah satu tanda akhir zaman itu bahwa dunia ini akan dibukakan Allah Ta'ala, diluaskan Allah Ta'ala. Jadi mudah sekali orang mencari dunia. Nah tapi justru itulah karena makin banyak dunia yang diberi Allah, orang makin jauh dari Allah Ta'ala. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asara ma akhaffu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Berkata Abu Sa'id al-Khudri, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling banyak kutakutkan terhadap kalian itu yaitu sesuatu yang Allah keluarkan bagi kalian dari keberkahan bumi. Nah, jadi keberkahan bumi ini itu membuat semua orang kaya raya. Ini karena
Kalau ini orang mencari emas mendulang tuh ngalih benar lah, atau mencari intan, nah kayaknya keluaran seorang di akhir zaman. Nah, cuma di akhir zaman ini ngalih kena makanan, ngalih makanan. Sehingga digambarkan dalam hadis itulah saking ngalihnya makanan dan nyamannya orang mencari emas, lalu emas itu betakar dengan mood selitar lawan kita mencari orang nang hakun berhuruf lawan baras selitar juga emas selitar baras selitar ya kada tetamu. Nah ini selitar baras setengah gram gina emasnya tadi ulana. Nah ini syukur benar kita nela makanan masih berlimpah kan. Biar banyak emas membarasnya kada ada ya pak. Mau makan emas. Bagilah mabarakatul ard, maka ditanya orang Rasulullah ketika itu apa keberkahan bumi itu? Qala zahratud dunia. Nah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah keindahan dunia. Nah itu keberkahan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tusghilu qulubakum bi dzikri dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian sibukkan hati kalian dengan mengingat dunia aja, ujar Nabi. Nah jadi kita ini yang disuruh itulah mengingat Allah Ta'ala, kemudian kita disuruh mengingat-ingat nikmat Allah Ta'ala, jangan dunia. Fanahan dikriha fadlanan isabati ainihan. Nah maka Rasulullah SAW itu melarang mengingatnya aja, engkau jangan, apalagi udah itu bahimat mencari dunianya. Nah jadi ya kita boleh-boleh aja lah dunia ini mencari yang pertama yang halal, yang kedua seperlunya artinya yang kita perlukan itu aja. Jangan terlalu hendak menumpuk-numpuk dunia. Wa qala Amr ibn Sa'id marra Isa alaihi salam bi qaryatin fa idzan aluha mauta fil abniyati wa tuq. Fa qala ya ma'syaral hawariyin inna haula'i matu an suktihi walau matu an gairi zalika la afnau. Faqalu ya ruhallah walidna law alimna khabrahu. Rasulullah ta'ala fa'amallahu ilaihi idza kana al-lail fanadihim yujibuka. Falamma kana al-lailu asrafa ala nasrin summa nada ya ahlal qaryah fajabahu mujibun labbaika ya ruhallah wa qala mahalukum wa ma kisatukum qalu bitna bi afiyah wa asbahna bil hawiyah qala wa kaifa dzaka qalu bi hubbina dunya wa ta'atina ahlal ma'asi qala wa kaifa kana hubbukum lidunya qalu hubbus sabiyyi li ummi. Idza aqbalat farihna biha wa idza adbarat azanna wa baqaina 'alaiha. Qala fama balu ashabika lam yujibuni qala li annahum muljamuna bi lijamin min narin bi aidi malaikatin ghiladin syidad. Qala fa kaifa ajabtani anta min bainihim qala li anni kuntu bihim wa lam akun minhum. Falamma nazala bihim al-'adab wa asabani ma'ahum fa ana mu'allaqun ala syafiri jahannam wa adri anju minha am ukabkabu biha faqal masihu lil hawariyin li kulli khubdis syair bil milhil jarish wa lumsil masuhi wa naum ala mazabil kasirun ma'afiyati dunya wal akhirah. Berkata Amr bin Sa'id, lewat Nabi Isa alaihissalam di satu kampung.
maka ternyata penduduk kampung itu semua mati. Ada yang di dalam rumah matinya, ada yang di jalan-jalanan. Nah, itulah matian semua. Lalu Nabi Isa berkata, wahai sekalian Hawariyin. Hawariyin ini sahabat. Nah, kalau Nabi itu orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu disebut sahabat. Tapi kalau Nabi Isa ini orang-orang yang beriman dan ada di sekitar Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Hawariyun itu istilahnya beda lah. Nah, ya maksudnya sahabat Nabi Isa. Nah, jadi ujar Nabi Isa, wahai sekalian sahabat-sahabatku, bahwa mereka itu semua mati ansuktihi. Itu karena apa? Karena Allah Ta'ala murka kepada mereka. Jikalau seandainya mereka itu mati bukan karena murka Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala hancurkan mereka. Pada kelihatan anunya, ujar Nabi Isa ini apa? Bangkainya. Nah ini karena Allah murka, nah lalu dibiarkan bangkainya ini supaya apa? Nah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu sahabat Nabi Isa mengatakan, wahai roh Allah. Nabi Isa ini kan gelarnya Ruhullah adalah, wahai rohnya Allah Ta'ala, kami ingin jikalau seandainya kami tahu kabar mereka, berita ini, kisahnya ini, nah hendak benar tahu kenapa jadi sampai kayak ini. Lalu Nabi Isa alaihi salam pun minta kepada Allah Ta'ala supaya diberitahu kabarnya. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Isa. Nah ini ujar Allah Ta'ala, kena bila malam piau mereka yang mati tergeletak ini, maka niscaya mereka akan menyahuti panggilan. Manakala tiba malam, nah maka Nabi Isa pun naiklah di atas gundukan tanah. Kemudian Nabi Isa memanggil, wahai penduduk kampung, ke Nabi Isa. Akhirnya menyahut, seikung aja menyahut. Kan banyak orang matian semua. Seikungnya menyahut. Sahutannya, labbaika ya Ruhallah, inggih, wahai Ruhallah Ta'ala. Lalu Nabi Isa berkata, bagaimana keadaan kalian dan apa sebenarnya kisahnya ini disampaikan ini, kata Nabi Isa. Nah lalu menjawablah Saikung ini, ujarnya kami waktu malam itu, nah malam tiba kami apiat aja, sehat-sehat aja, gak ada masalah. Tapi ketika pagi tiba-tiba kami ini sudah di neraka. Nah lalu Nabi Isa mengatakan, kayak apa kisahnya disampaikan itu? Lalu mereka menjawablah, dengan sebab kami terlalu cinta lawan dunia, dan dengan sebab kami taat kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah ini jadi kami masuk neraka. Lalu Nabi Isa bertanya lagi, kayak apa garang cintanya kalian terhadap dunia sampai kalian disiksa seperti ini? Nah mereka menjawab, ujarnya seperti cintanya seorang anak kepada ibunya. Nah inilah cintanya lawan dunia ini, kayak kakak-kakaknya itu mencintai mamanya. Nah apabila dunia itu datang maka kami senang benar, ujarnya. Tapi apabila dunia itu pergi dari kami, meninggalkan kami, maka kami sedih dan kami menangis karenanya. Nah lalu Nabi Isa berkata lagi, kayak apa kisahnya kekawanan ikam ini, kada ada yang menyahuti aku, maka ikamnya seorangan yang menyahuti, yang lainnya kada. Nah lalu jarang Saikung ini, karena mereka itu mulutnya dikekang dengan kekang dari api neraka, yang mana kekang tali kekangnya itu berada di tangan malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Jadi kada kau pandirnya. Lalu ujar Nabi Isa, ikampang, kenapa maka bisa menyahuti aku ini di antara mereka-mereka yang banyak ini, ikam aja yang menyahuti, kayak apa kisahnya?
Nah, lalu ujar Nang Saikung nenek, karena aku itu berada di tengah-tengah mereka, tapi aku tidak ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi mereka cinta lawan dunia, lah taat kepada ahli maksiat, aku kada ajarnya, tetapi aku nih bakawan lawan bagiannya nih. Bakawan aja. Nah, ini karena juga makanya di Quran itu lah ittaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah azab Allah Ta'ala yang tidak saja menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan zalim dan dosa, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya atau bakawan lawan itu kana juga. Meskipun kada umpat menggawe. Nah, manakala turun kepada mereka itu azab, maka aku pun kana juga ujar menyahut ini bersama mereka. Dan aku sekarang bergelantungan di atas pinggir neraka jahanam. Nah, ini bergantungan masuk ada juga, cuma gantung itu lah di jurang, di pinggir jurang neraka. Nah, aku kada tahu caranya apakah aku ini akan selamat kena ataukah aku akan jatuh tersungkur ke dalam neraka ini kada tahu. Cuma sementara ini masih bergantungan aja. Nah, lalu berkata Nabi Isa kepada sahabat-sahabatnya, likulli khubzi syair bil milhil jarish wa lubsil masuhi wa naumi alal mazabil la aklu khubzi syair bil malihil jarish wa labsul masuhi wa naumu alal mazabil kasirun ma'a afiyatid dunia wal akhirah. Nah, ujar Nabi Isa kepada sahabatnya, sungguhlah makan roti dari gandum yang paling uhuh. Nah, ada gandum ini ada syair, ada hintah, ngarannya lah, ada bur. Nah, ini jenis syair ini gandum yang paling uhuh. Yang baras ini baras buluk. Nah, makan roti dari gandum, nah gandum yang paling uhuh itu dicampur dengan uyah sedikit, tujuan Nabi Isa, dan memakai pakaian dari bulu dan guring di atas sampah. Itu adalah nikmat yang banyak kalau kita ini selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi artinya di dunia ini sakit benar, makanannya paling uhuh, ya pakaian paling uhuh juga, guring pun di atas, sampah aja. Kayak pemulung-pemulung wadah kita ini masih mendingan lah. Kalau di Jawa itu banyak pemulung-pemulung tuh guring di gerobaknya itu lah. Dulu banyak melihat itu di Jawa itu. Memang udah bikin rumah atau rumahnya tuh jauhnya memulung ke tempat yang jauh. Tapi anehnya itulah anaknya banyak-banyak gitu. Bilahnya paulahnya. Kayaknya guring itu di alun-alun, masjid itu di Jawa tuh ada masjid agung tuh pasti ada alun-alunnya. Nah di situnya biasa guring. Di dalam gerobak dia anunya lon kardus, dilapikinya atapnya pun kardus juga di atas itu. Nah, bilanya banyak anaknya di higa gerobaknya itu sebalik. Mulun berpikir itu benar. Kebilanya bolanya itu. Nah, ujar Nabi Isa tadi makanan kayak itu lah, pakaian kayak itu juga guring seadanya itu nikmat yang banyak kalau kita selamat di dunia di akhirat. Nah, yang penting nih selamatnya nenek lah. Nah, biar makanan mewah, pakaian mewah kayaknya lah, guring di ruangan yang nyaman ber-AC tapi kada selamat ya kan dunia akhirat. Nah, ini apa? Rugi benar. Wa qala Anas kanat naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaq. Faja'a rabbiyun bi naqatin lahu fasabaqaha
fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innahu haqqun 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, Anas bin Malik ini lah itu pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bukan seperti pembantu biasa lah, karena Anas bin Malik ini dia yatim waktu kapan-kapan. Nah, lalu dibawa Nabi ke rumah. Sampainya lebih dari 10 tahun bagaimana di rumah Nabi itu. Nah, ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Nah, ujar Anas bin Malik, ontanya Rasulullah itu namanya ada Abba. Ngaran unta Nabi ini salah satu unta Nabi itu dinamakan Abba. Nah, Abba ini laju benar lah, bukahnya kadada nang bisa mengalahkan Abba ini lajunya. Nah, kemudian datang Arab Badawi membawa unta. Sekalinya untanya Arab Badawi ini kawa mengalahkan lajunya unta Nabi. Nah, biasanya ada yang sanggupnya lah, tiba-tiba ada orang Arab Badawi, orang pedalaman lah, membawa unta laju lagi sekalinya pada unta Nabi. Nah, lalu melihat fakta itu lah, orang-orang Islam ini berat di hatinya, merasa keberatan kok ada orang yang bisa mengalahkan unta Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, sesungguhnya hak atas Allah, artinya hak Allah Ta'ala, bahwa tiadalah Allah Ta'ala itu mengangkat sesuatu daripada dunia kecuali satu saat akan direndahkan oleh Allah. Nah, jadi dahulu-dahulunya jaga bahasa kita unta ini memang nomor satu sudah. Tapi apapun ngaran dunia itu sehebat apapun satu saat dia akan kalah juga, artinya ada lagi yang lebih hebat. Nah, jadi kalau kita ini urusan dunia ini hendak yang paling hebatnya ya mungkin bisa tercapai lah, tapi satu saat ada lagi yang lebih hebat. Nah, makanya ada istilah di atas langit masih ada langit. Ya, artinya kayak apa aja hebatnya tingginya orang masih ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Wa qala Isa alaihi salam, manil ladzi yabni ala maujil bahari daran tilkumud dunia fala tatakhiduha qararan. Nah, berkata Nabi Isa alaihi salam, siapa yang membangun di atas ombak laut itu rumah, meledak, ya menyada juga berarti siap goyang-goyangnya terus itu lah, di atas ombak laut. Nah, itulah perumpamaan dunia biar Nabi Isa. Jadi di dunia ini kayak apa aja orang kadada nang hidupnya tuh kadada masalah, artinya masih ada yang kadang nyaman seperti goyangan laut itulah. Maka janganlah kalian jadikan dunia itu tempat ketetapan kalian. Jadi dunia itu ya sementara aja, transit aja lah, karena alam yang pasti kita akan lalui itu ada 5. Jadi yang pertama alam arwah ngarannya, dulu sebelum kita ada bibit-bibitnya pun kadada kita sudah berada di alam arwah. Cuma entah berapa juta tahun ini wallahu alam lah. Roh kita tuh sudah diciptakan Allah Ta'ala jauh lah sebelum dunia ini diciptakan. Nah, kemudian dari alam arwah kita pindah ke alam rahim ngarannya.
Nah, itu di dalam rahim ibu. Itulah rata-rata 9 bulan 9 hari lah. Cuma ada nang lebih sampai 4 tahun seperti Imam Syafi'i itu di dalam rahim. Nah, ada juga nang kurang prematur inilah. Nah, cuma ya rata-ratanya seperti Nabi kita tuh 9 bulan 9 hari. Nah, kemudian dari alam rahim pindah lagi kita ke alam dunia. Nah, ini wayah ini nih kita di alam dunia. Cuma ada tahun berapa tahun di dunia ini lah, tidak sama. Nah, dari alam dunia kita akan pindah ke alam yang keempat, itu alam barzah namanya. Bila mati, nah otomatis masuk ke alam barzah. Dikubur, kada dikubur ya tetap alam barzah ngarannya. Nah, ini di alam barzah pun kita tidak tahu berapa lama tinggal di alam barzah. Ini sampai nanti tiupan trompet yang kedua malaikat Israfil. Itu berakhir alam barzah. Nah, kemudian hari kiamat. Itu ngarannya sehari kiamat. Nah, kemudian selanjutnya kena alam akhirat. Yang kiamat itu sehari ya. Namanya hari kiamat ngarannya. Artinya proses hancurnya itu sehari. Nah, cuma sehari kiamat ini hitungannya dihitung sehari karena matahari kada ada lagi. Kan kita menghitung sehari ini bilanya timbul matahari kena tinggalan sampai timbul lagi esok berarti sehari semalam ngarannya. Di situ kada lagi matahari timbul tinggalan itu jadi dihitung sehari tapi lawasnya wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kiamat itu di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun di hari di dunia ini kayak 1000 tahun. Nah, imbah itu masuklah di negeri akhirat. Nah, akhirat ini kekal abadi selama-lamanya. Nah, ada ujungnya. Nah, itu pasti semua orang pasti melewati itu lah. Nah, jadi Jarsidin jangan jadikan dunia ini seperti tempat ketetapan. Karena hakun kada hakun kita mesti dipindah dari dunia ini. Bila mati berarti pindah. Makanya pengumumannya telah meninggal dunia. Meninggal ternyata telah meninggalkan dunia maksudnya. Berarti kada di dunia lagi nya. Ditinggalkannya sudah. Biar mati-matian kada hakun atau bola surat pokoknya aku kayak apa aja kada hendak meninggalkan dunia aja. Ada kawa. Nah, sehingga jangan diulah jadi tempat ketetapan. Nah, jadi manfaatkan aja hidup di dunia ini lah untuk beramal. Ya, kayak ibarat kayak orang bahuma itu bertanam. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen nanti ya kan di akhirat. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi dunia mazratul akhirah, dunia itu tempat bertanam tapi mengatamnya di akhirat ya Nabi. Nah, gimana yang kita tanam nih ringkasnya ada dua, ada nang baik, ada nang kada. Nah, bilanya nang ditanam ini nang baik, apa yang kita tanam nang diputik nah itu juga kena. Mau tanam semangka, ya semangka juga buahnya, ada mau tanam semangka tiba-tiba waluh buahnya misalnya. Bijinya nih biji semangka nang ditanam ya tumbuh berbuah, pasti semangka aja buahnya. Dia mau biji semangka aja tanam sama tiba-tiba waluh buahnya. Nah, itu kira-kira tercampur benar. Biji waluh sebiji ke situ. Nah, jadi hendak dapat buah yang bagus lah, yang baik, ya, nang digawi nang baik-baik aja di dunia ini. Namun ya hendak buah nang ada bagus, ada kalau dimakan bahkan dipadinya tanami buah jingah. Awal mengikut buah jingah. Nah, jadi jangan seolah-olah lah dunia ini yang terakhir itu jangan. Artinya kita masih ada dua alam lagi sesudah dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Nah, ini di situ kita memetik hasil dari apa yang kita gawi di dunia. Wa qila li alaihi salam
alimna ilman wahidan yuhibbunallahu alaihi. Kalau begitu dunia yuhibbukumullahu ta'ala. Nah dikatakan orang kepada Nabi Isa. Nah ini sahabat-sahabat Nabi Isa itu Hawariyun ngarannya tadi lah. Mereka mengatakan kepada Nabi Isa, "Lajari kami ini satu ilmu aja. Cuma bila kami bisa ilmu itu tahu diamalkan, maka Allah cinta kepada kami." Nah ujarnya ini minta amalan, minta lajari ilmu yang supaya Allah Ta'ala cinta. Cuma ini buktikas sebutingnya ilmunya. Nah maka Nabi Isa menjawab, ilmunya itu sebutingnya pas saja. Apa ilmunya? Bencilah dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Nah jadi itu aja, ringkas ilmunya, bencilah dunia. Ya Allah Ta'ala akan cinta. Nah ini masuk akal lah. Kenapa? Karena dunia itu musuh Allah Ta'ala. Ini menurut Nabi kita Muhammad SAW, dunia aduwatullahi Ta'ala. Dunia itu musuh Allah Ta'ala. Nah kalau Allah Ta'ala ini bermusuh lawan dunia. Nah misalnya kita nih si A lawan si B bermusuh lah. Tiba-tiba kita mencintai si A, otomatis B itu sarik lawan kita. Karena kita mencintai musuhnya. Alhamdulillah. Nah kalau dalam ajaran Nabi kita itu ajaran Nabi Isa tadilah, ajaran Nabi kita kurang lebihnya cuma kalimatnya agak sedikit berbeda. Nah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Apabila aku mengamalkan amalan ini, maka Allah cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Nah itulah, diminta amalan juga. Nabi, ujar Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad bima bi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Nah ini bahasa Nabi zuhud. Kalau bahasa Nabi Isa, bencilah dunia. Nah tapi zuhud lawan benci lawan dunia itu kurang lebih aja. Ya, nah maka Allah Ta'ala akan cinta kepadamu, ujar Nabi. Cuma pun Nabi ini ada sebutin karena permintaannya supaya manusia cinta, kayak apa? Nah ujar Nabi, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan meminta, bahkan berharap pun jangan lawan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka manusia akan cinta kepadamu. Nah ini kita lawan manusia ini bila rancak meminta lawannya. Nah ini kata tujuhnya. Ngelara rancakan dibukainya rumah nggak ada lagi pura-pura guring aja. Nah bila datang hingga hak mata ya hak apa kan disambat deh. Ya kalau Allah Ta'ala itu kada dimintai Allah Ta'ala murka. Bila orang kada minta lawan Allah Ta'ala, kada berdoa lawan Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala kada ketuju lawan orang itu. Tapi manusia itu bedanya lawan Allah, bila manusia karanjakan diminta, muarenya siapa aja, biar orang nang terkenal pemurah, tapi setiap bertamu minta lawannya, tiap bertamu minta lawannya, kada ketuju jadinya. Apalagi mun dasar engken berajut pada hulu. Wa qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran aw lahanat 'alaikum dunya wa la asartumul akhirah. Berkata Abu Darda, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui," ujar Nabi, "niscaya kalian akan menangis, akan tertawa sedikit dan menangis banyak."
dan niscaya remehlah atas kalian dunia itu. Jadi dunia itu tidak akan besar nilainya di hati kalian. Amunnya tahu ya Nabi nang kaya ku ketahui dan niscaya kalian akan mementingkan akhirat. Nah, jadi kalau orang ini dunia aja nang digawinya lah, akhirat itu kada. Nah, ini berarti pengetahuannya itu jauh dari pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau meskipun misalnya orang ini lah banyak benar ilmunya sampai gelar doktor, profesor, insinyur misalnya gelarnya, tambah lagi kepala lumur gelarnya ini lah, tapi makin cinta lawan dunia, banyak ilmunya itu berarti ilmunya ini kada sejalur lawan ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian semua kalau Abu Darda min kibali nafsi. Itu jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan terhadap kekurangan itu zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita diberikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighair hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. Alhamdulillah minasyaittonir rajim. Amin. وجعلنا ممن يشارك في الرضا والمن سواه وجعلنا ممن خلق امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورزقنا الإخلاص والطلب والعلم والنصر والإطاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك